Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan apa itu translation matrix dan diagram state. Berikut ada anggota kelompok kami yaitu Albinia dengan NPM 003, Ajeng dengan NPM 015, Giza dengan NPM 023, Raihana dengan NPM 028, dan Mahesa dengan NPM 029. Berikut adalah poin-poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada transition matrix, diagram state, dan soal kasus dan aplikasi di bidang agroindustri. Nah, apa itu transition matrix? Jadi, matriks transisi adalah matriks persegi yang menunjukkan probabilitas perpindahan antar keadaan dalam rantai Markov. Jadi, setiap barisnya berjumlah 1, mencerminkan total distribusi probabilitas. Jadi, matriks ini penting untuk menganalisis sistem yang berubah seiring waktu dan memprediksi perilaku jangka panjang. Jadi, seperti pola cuaca atau pasar saham, jadi membantu dalam memprediksi perilaku jangka panjangnya, seperti itu. Lalu, untuk membangun matriks dari kasus sederhana, bisa dilihat contohnya seperti di bawah, yaitu sebuah perusahaan sedang melakukan analisis perilaku konsumen terhadap suatu produk dengan menggunakan model Markov chains. Konsumen dikategorikan ke dalam 3 keadaan, yaitu loyal, pindah, dan hilang. Berdasarkan data historis yang diperoleh, diketahui bahwa konsumen yang loyal memiliki kemungkinan sebesar 70% tetap loyal, 20% berpindah ke produk pesaing, dan 10% menjadi hilang atau tidak membeli produk kembali. Yang kedua, konsumen yang pindah memiliki peluang 30% untuk kembali loyal, 40% tetap pindah, dan 30% menjadi hilang. Yang terakhir, konsumen yang sudah hilang hanya memiliki peluang 10% untuk kembali sebagai konsumen, dan 90% tetap hilang. Perusahaan ingin mengetahui proyeksi kondisi konsumen di masa mendatang. Jika saat ini terdapat 100 konsumen yang semuanya berada dalam kategori loyal, hitunglah jumlah konsumen dalam masing-masing kategori loyal, pindah, hilang setelah 2 minggu berturut-turut menggunakan pendekatan matriks transisi Markov. Lalu, untuk membangun matriks dari kasus sederhana tersebut, data yang dari slide sebelumnya tinggal dipindahin aja ke dalam tabel seperti yang sudah digambarkan di slide ini. Lalu dipindahkan juga ke dalam matriks dan angkanya tetap sama. Lalu untuk menghitung minggu pertama diasumsikan kondisi awal 100 konsumen berada dalam kondisi yang loyal dengan state 0 sama dengan 1,0,0, yaitu 100% konsumen loyal, 0% konsumen pindah, 0% konsumen hilang atau tidak pernah lagi membeli merek tersebut. Lalu untuk melakukan perhitungan minggu pertama, state 1 sama dengan state 0 dikali P sama dengan 1,00 dikali dari matriks P-nya, dikalinya sama aja kayak perkalian matriks pada umumnya, lalu menghasilkan 0,7, 0,2, dan 0,1. Yang berarti 70% loyal, 20%-nya pindah, 10%-nya hilang. Jadi jumlah minggu pertamanya ada 70% loyal, 20% pindah, dan 10% hilang. Lalu untuk slide selanjutnya bakal dijelasin mengenai diagram state dari matriks ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan diagram state dari matriks. Nah, kenapa sih harus dibuat diagram state? Ini tuh sebenarnya untuk memudahkan kita dalam membaca matriksnya. Nah, berhubung dari contoh sederhana ini ada 3 variabel, saya akan membuat diagram state berbentuk segitiga. Nah, di sini saya juga memberikan keterangan di matriksnya dari 3 variabel tersebut, yaitu loyal, pindah, dan hilang. Nah, ini mudah banget buatnya, jadi kita tinggal membuat panah dari matriks yang ada. Nah, ini variabelnya yang pertama itu loyal ke loyal, itu ada 0,7. Jadi kita tinggal buat panah dari loyal ke loyal, yaitu 0,7. Selanjutnya ada dari loyal ke pindah, itu 0,2. Kita tinggal membuat panah dari loyal ke pindah, itu 0,2. Dan yang terakhir dari loyal ke hilang itu 0,1. Kita tinggal membuat panah dari loyal ke hilang itu 0,1, dan begitu pun seterusnya. Nah, berikut gambar diagram state yang lebih jelas dari matriks yang tadi. Nah, bisa dilihat untuk bagian dari hilang ke loyal itu gak ada panahnya karena memang 0,0, jadi gak usah dibuat panahnya. Untuk yang lainnya lengkap. Selanjutnya kita akan memprediksi perhitungan di minggu kedua. Nah, cara menghitung minggu kedua itu
state yang pertama dikalikan sama P. Tadi kan state pertama udah didapatkan, yaitu 0,7, 0,2, dan 0,1. Nah, itu tinggal dikalikan aja sama P-nya. Seperti perhitungan yang sudah ada di bawah, dan dihasilkan 0,55, 0,23, dan 0,22. Nah, jadi setelah 2 minggu itu ada 55 konsumen yang masih loyal, 23 konsumen dalam status pindah sementara, dan 22 konsumen yang sudah hilang. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram state dari matriks sederhana yang variabelnya ada 4. Di sini mungkin sederhana aja. Teman-teman bisa lihat di kiri ada tabel. Langsung aja kita lihat dari bagian sini. Ada A dengan A kayak gini. Itu ada 0,3. Kita langsung aja tulis seperti ini. Wait. 0,3. Dan sama halnya dengan yang B, itu bisa kita lihat B dengan B itu 0,4. Langsung tulis aja di sini. 0,4. Dan C juga sama, bisa langsung aja. C dengan C itu 0,4. 0,4. Dan yang sama D juga. Kita langsung lihat aja itu 0,4 juga. Oke. Untuk step berikutnya itu kita beneran tinggal lihat tabelnya aja. Kita lihat dari ini A ke B adalah 0,3. Maka dari itu kita tarik garis dari A ke B dan kita tulis itu adalah 0,3. Dan lakukan hal ini sampai ke D. Jadi A ke C tinggal tarik garis aja. Dan itu adalah 0,2. Kemudian sama A ke D itu 0,2. Sama 2. Nah, berikut adalah gambar diagram state 4 variabel yang sudah lengkap. Mungkin untuk melengkapinya hanya melihat dari tabel yang sebelah kiri saja, mengikuti angka dan huruf yang sudah tertera. Misalkan itu ada A ke A itu cukup diberi tanda panah masuk ke dalam di bagian A-nya saja, seperti pada gambar itu 0,3. Kemudian untuk seterusnya itu misalkan A ke B itu tinggal digambar panah dari A ke B dan tulis sebesar yang sudah tertera yaitu 0,3 dan seterusnya dilakukan sampai selesai. Untuk berikutnya, di sini terdapat contoh kasus dari jurnal berjudul Metode Rantai Markov untuk Memprediksi Perkembangan Produksi Beras di Sulawesi Tenggara. Pada slide ini dijelaskan bahwa kita menggunakan metode rantai Markov untuk memprediksi perkembangan produksi beras di Sulawesi Tenggara. Data produksi diklasifikasikan ke dalam 4 state berdasarkan interval perubahan produksinya, yaitu yang pertama ada state S1, yaitu naik drastis, dengan range lebih dari 19,20 ribu ton, kemudian S2, yaitu naik dengan range produksi dari 0 sampai 19,20 ribu ton, kemudian S3, yaitu turun dari range 0 sampai minus 28,10 ribu ton, dan yang terakhir yaitu S4, turun drastis dari range lebih dari minus 28,10 ribu ton. Klasifikasi ini membantu kita untuk mengelompokkan data historis untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan model Markov. Baik, untuk berikutnya di sini kita melihat tabel frekuensi transisi antar state, yang dimana tabel ini menunjukkan seberapa sering produksi beras berpindah dari satu state ke state lain selama periode pengamatan. Untuk langkah selanjutnya yaitu adalah kita perlu menghitung matriks peluang transisi menggunakan rumus PIJ sama dengan NIJ per NJ,
yang dimana Nij adalah jumlah transisi dari state J ke I, dan untuk Nj adalah total transisi dari state J. Rumus ini memungkinkan kita mengetahui probabilitas perpindahan dari satu kondisi produksi ke kondisi lainnya. Selanjutnya, di sini sudah tertera angka dari matriks peluang transisi produksi beras. Angka ini didapatkan dari rumus yang sudah dijelaskan dari slide sebelumnya. Sebagai contoh, di sini saya akan menjelaskan pada kolom yang pertama. Itu tertera sudah ada angka 0,375, 0,5, 0, dan 0,5. Angka ini didapatkan dari state awal J, yaitu 3, kemudian dibagi dengan total dari S1, yaitu 8. Kemudian untuk S2 itu 4 dibagi dengan 8, kemudian S3 0 dibagi dengan 5, kemudian yang terakhir itu S4 1 dibagi dengan 2 sehingga mendapatkan hasil 0,5. Kemudian kita perlu untuk membuat vektor keadaan awal atau X0. Angka ini didapatkan dari hasil total NJ dibagi dengan total keseluruhan NJ, yang dimana hasilnya itu 23. Sebagai contoh, dari data S1 muncul 8 kali sehingga 8 dibagi dengan 23 sama dengan 0,348. Kemudian untuk S2 yaitu muncul 8 kali juga sehingga 8 dibagi dengan 23 sama dengan 0,348. Kemudian S3 yaitu muncul 5 kali sehingga 5 dibagi dengan 23, dan untuk S4 yaitu 2 dibagi dengan 23 sama dengan 0,087. Oke, setelah sudah mendapat matriks peluang transisi produksi beras, kita mau memprediksi peluang vektor state pada setiap perubahan produksi beras dengan menggunakan persamaan vektor state. Dengan rumus X pangkat N sama dengan P pangkat N dikali X pangkat 0. Yang dimana X pangkat N itu merupakan vektor state pada pengamatan ke N atau yang akan kita amati nanti, yang akan kita hitung nanti. Kemudian X pangkat 0 merupakan vektor state awal yang sudah tertera. Jadi X pangkat 0 itu sudah ada di situ yang ada 0,348, 0,348, 0,217, 0,087. Kemudian P pangkat N itu merupakan matriks peluang transisi N langkah. Jadi P yang sudah tertera itu nanti dipangkatkan. Berikut adalah hasil perhitungan dari prediksi peluang vektor state di masa mendatang. Kita menghitung dari pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan pangkat 14. Bisa dilihat ini kita cukup memangkatkan dari P dan dikalikan dengan X0-nya. Misalkan ini ada X1 sama dengan P pangkat 1 dikali X0. Dan berikut adalah hasil dari P pangkat 1. Dan kemudian di bawahnya itu X pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 dikali X pangkat 0. Di mana P tersebut sudah hasil dari P pangkat 2. Dan sama seperti halnya yang pangkat 3 dan pangkat 14. Dan hasilnya sudah tertera di PowerPoint. Nah, jadi ini adalah peluang state produksi beras di masa mendatang. Dan dikarenakan perhitungannya yang panjang, kami tidak menemukan steady state-nya. Jadi mungkin di sini kita akan memberikan cirinya saja. Jadi ciri bahwa sebuah model rantai Markov sudah mencapai steady state adalah nilai pada vektor distribusi state tidak lagi berubah secara signifikan setelah iterasi kakak tertentu. Nah, artinya semakin banyak iterasi, misalnya sampai ke 14 atau sampai ke 100, 1000, hasilnya akan mendekati distribusi yang sama. Nah, berikut adalah state diagramnya dari bentuk P-nya. Dan cara membuat state diagramnya sama seperti yang sebelumnya karena ini sama-sama 4 variabel. Jadi hanya tinggal mengikuti dari si matriksnya saja.
Selanjutnya ada diagram state. Diagram state itu terdiri dari 3. Yang pertama ada state, terus state transition, dan special state. Untuk state sendiri adalah sebuah kondisi selama ketika objek berada dalam kondisi tertentu, melakukan beberapa aksi atau menunggu sebuah event. Jadi contohnya seperti saya sedang menjelaskan materi kepada teman-teman. Berarti state saya adalah menjelaskan materi. Atau bisa juga kondisi ketika kita tidur. Dalam tidur itu pasti ada aktivitas. Nah, aktivitasnya itu bermimpi, tetapi state kita adalah tidur. Jadi, state dapat diisi oleh beberapa state internal di dalamnya, boleh lebih dari satu. Seperti pada gambar di samping ini, state internalnya ada 3. Jadi, state internal itu boleh 1, 2, 3, atau seterusnya. Mungkin lebih jelasnya ada pada contoh selanjutnya. Nah, berikut adalah contoh pada agroindustri. Saya mengambil contohnya pada pasca panen teh. Untuk state pertama adanya pengolahan bahan baku. Nah, dari state ini terdiri dari 3 state internal, yaitu pemotongan daun teh, pencucian, pelayuan. Sedangkan untuk state kedua adalah penyimpanan. Penyimpanan ini hanya terdiri 1 state internal, yaitu daun kering yang disimpan di gudang. Selanjutnya ada state transition. Jadi state transition ini merupakan skenario mempresentasikan satu jalur melewati sebuah state transition diagram. Jadi contohnya pada state 1 ke state 2. Jadi untuk tanda panah ini mengisi nama transisinya atau nama aktivitasnya. Jadi namanya tuh apa, dari state 1 ke state 2 tuh namanya seperti apa, aktivitasnya apa, transisinya apa, seperti itu. Mungkin lebih jelasnya akan pada contoh berikutnya. Nah, ini adalah contoh pada agroindustri. Saya mengambil pengolahan keripik singkong. Nah, di sini terdiri dari state 1 sampai state 5. Nah, untuk state satunya ada panen singkong, state keduanya ada penerimaan bahan baku. Nah, nama aktivitas atau nama transisinya adalah pengangkutan. Jadi state 1 ke state 2, nama aktivitas atau transisinya adalah pengangkutan. Sedangkan state 2 ke state 3, nama transisinya adalah pencucian dan pengupasan, seterusnya sampai state 5, dari panen singkong hingga produk siap jual, seperti itu. Nah, yang terakhir ada special state. Jadi state ini terdiri 2 state khusus yang ditambahkan di state transition diagram, yaitu start state dan stop state. Jadi setiap diagram harus memiliki 1 start state, sedangkan stop state boleh lebih dari 1, 2, atau 3, seperti itu. Nah, ini contohnya pada agroindustri. Saya ambil pada pabrik jagung. Untuk startnya warna kuning dan untuk stopnya warna toska. Untuk step pertama adanya penggilingan, pemotongan, pencucian hasil panen, dilanjutkan ke penyimpanan dan pengolahan bahan baku, lalu dilanjutkan ke distribusi dan produksi. Tetapi sebelum ke distribusi adanya produksi terlebih dahulu. Nah, sebelum lanjut ke state yang produksi dan distribusi ini adanya event transisi. Nah, event transisi ini menyimpan produk di gudang. Jadi misalkan pabrik jagung ini masih menggunakan tenaga kerja manusia. Jadi para pekerjanya akan menyimpan produk di gudang. Nah, itu adalah event transisinya atau aktivitasnya. Lalu dilanjutkan ke pengiriman produk jadi. Di sini ada event transisinya, itu pengiriman produk. Nah, pengiriman produk ini misalkan di pabrik jagung menggunakan mobil truk. Mobil truk ini akan mengirim produk ke beberapa cabang toko-toko seperti itu. Nah, itu adalah event transisinya, lalu stop. Selesai.